Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ustazah mau memberikan sebuah contoh. Nah, teman-teman dengarkan ya. Sebatang lidi memiliki kekuatan yang kecil dan manfaatnya juga kecil. Tetapi ketika satu lidi itu diikat dengan lidi yang lainnya dengan tali yang kuat dan ikatan yang kencang, maka akan tersusun kekuatan yang sangat hebat dan manfaat yang besar. Nah, dari contoh yang tadi Ustazah sudah berikan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesuatu memang akan terasa sulit jika dilakukan dengan sendiri. Tetapi berbeda jika dilakukan secara bersama-sama, maka akan menciptakan hasil yang luar biasa. Nah, dari contoh tadi, dari perumpamaan tadi, ini akan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai persatuan dan kesatuan. Persatuan itu sendiri berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak pecah belah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan kesatuan memiliki arti berkumpulnya orang atau kelompok yang memiliki persamaan. Nah, jika suatu negara ingin maju dan lebih baik, maka konsep persatuan dan kesatuan ini harus ditanami di diri masyarakatnya. Karena apabila setiap masyarakat memahami makna dari persatuan dan kesatuan, maka suatu negara akan menjadi negara yang adil, aman, dan sejahtera. Nah, karena persatuan dan kesatuan merupakan sesuatu yang penting, maka dibuatlah peraturan mengenai persatuan dan kesatuan itu sendiri. Yang pertama ada pada landasan ideal, yaitu Pancasila. Kemudian juga dicantumkan peraturan pada landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. Di Indonesia sendiri, makna persatuan dan kesatuan belum kerasa nyata ya teman-teman. Masih ada sikap-sikap yang rasanya tidak patut untuk dicontohkan dan tidak patut untuk dilihat. Misalnya, mencemooh atau menjelekan, kemudian tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang dimiliki orang lain. Nah, ini bisa disebabkan karena Indonesia ini kan beragam ya teman-teman. Maka karena keberagaman yang kita miliki timbul banyak masalah yang disebabkan bisa karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor agama yang sering sekali kita lihat. Entah itu secara real atau secara nyata ataupun di sosial media. Kemudian yang kedua ada karena faktor dari budaya. Dan yang ketiga bisa terjadi karena perbedaan ras. Nah, ini merupakan permasalahan-permasalahan yang timbul di Indonesia karena keberagaman. Dari permasalahan-permasalahan yang timbul, lantas bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan permasalahan itu? Nah, jadi di sini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah keberagaman di berbagai lingkungan. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini teman-teman pasti sudah mengerti ya maksud dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mengendalikan diri. Maksudnya adalah setiap manusia pasti memiliki pikiran dan perasaannya masing-masing ya teman-teman. Dan ada kalanya ketika manusia tidak bisa menahan atau membendung dari perasaannya. Entah itu perasaan marah, perasaan kesal atau sebagainya. Nah, alangkah baiknya jika kita bisa mengendalikan diri kita. Sebaiknya kita memang harus dapat mengendalikan diri dari keinginan untuk berbuat yang tidak baik, karena lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Selanjutnya adalah tidak menyinggung atau tidak menyakiti hati orang lain.
Nah, seperti yang tadi sudah Ustazah katakan ya teman-teman, bahwa setiap manusia ini memiliki hati dan perasaannya masing-masing. Ada manusia yang memiliki hati yang atau perasaan yang sensitif, ada juga manusia yang memiliki perasaan yang tidak mudah marah, tidak mudah kesal. Nah, karena berbeda, makanya teman-teman harus lebih hati-hati dalam bersikap. Kemudian, jika melakukan kesalahan, ada baiknya untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah hilangkan prasangka buruk kepada orang lain. Di sini berarti teman-teman harus berpikir positif, artinya berprasangka baik terhadap sesuatu. Kemudian selanjutnya ada saling menghormati dan menghargai. Jika dalam konteksnya agama, maka sikap saling menghormati dan menghargai yang bisa kita tunjukkan adalah dengan cara untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksudnya adalah di sini teman-teman tidak perlu mempercayai apalagi meyakini tentang agama yang lain. Termasuk jika mereka merayakan hari besarnya, teman-teman tidak perlu ikut merayakan dan tidak perlu ikut mengucapkan ucapan selamat kepada mereka. Karena ucapan selamat yang teman-teman ucapkan itu adalah bukti bahwa teman-teman meyakini agama mereka. Nah, jadi sikap yang kita tunjukkan adalah dengan cara berbuat baik, kemudian juga dengan cara tidak memancing keributan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada menjalin hubungan dengan melakukan kegiatan positif bersama-sama. Baik teman-teman, sudah selesai ya materi hari ini. Semoga materi yang Ustazah berikan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.